Halo teman-teman, masih bersama saya Rino Yofian Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis dari UMKM Mekar Abadi. UMKM Mekar Abadi ini didirikan oleh Ibu Gusnul pada tahun 2003. UMKM ini memproduksi berupa produk keripik sukun, kemudian pisang, dan ada keripik emping jagung. Lokasinya terletak di daerah Gerobokan, Jawa Tengah. Nah, selanjutnya adalah sejarah dari UMKM Mekar Abadi. UMKM Mekar Abadi ini berdiri sejak tahun 2003. Pendirian usaha ini dilatar belakangi oleh melimpahnya hasil pertanian di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hasil pertanian tersebut adalah hasil panen dari tanaman jagung, kemudian singkong, pisang, dan sukun. Ibu Kusnul sebagai pendiri UMKM ini menyayangkan jika potensi daerah yang luar biasa itu tidak bisa dimanfaatkan secara optimal, sehingga Ibu Kusnul berinisiatif untuk mengoptimalkan potensi daerah tersebut dengan ide-ide kreatifnya. Sehingga hasil pertanian tersebut dapat diolah menjadi makanan yang bisa dinikmati masyarakat dengan bentuk rasa yang berbeda, sekaligus dapat dijadikan sebagai tambahan penghasilan. Kemudian visi dari UMKM Mekar Abadi ini adalah sebagai perusahaan penghasil keripik yang bermutu dan dikenal secara luas oleh berbagai kalangan masyarakat. Dan misinya yang pertama yaitu mengoptimalkan hasil olahan pertanian daerah Gerobokan yang cukup melimpah. Kemudian memperkenalkan produk UMKM Mekar Abadi kepada masyarakat luas dan terakhir memberikan inovasi dan peningkatan kualitas produk guna memaksimalkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah struktur organisasi dari UMKM Mekar Abadi. Direktur atau ownernya yaitu Ibu Kusnul Khotimah, kemudian pada keuangan ada Ibu Mariati, pada bidang produksi ada Ibu Murtisari, dan kepala pemasarannya Bapak Sucipto. Kemudian bidang produksi juga dibantu beberapa karyawan dan pemasaran juga dibantu dengan beberapa karyawan. Direktur di sini Ibu Kusnul memiliki tugas sebagai pengawas, pengelola, dan bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan yang terkait dengan seluruh aktivitas perusahaan. Kemudian pada Ibu Mariati bertugas sebagai manajemen keuangan perusahaan, meliputi pencatatan, pembukuan, manajemen arus kas masuk dan keluar, pembagian upah, pengadaan bahan baku, dan pengelolaan modal. Kemudian tugas dari Ibu Murtisari di bidang produksi yaitu bertanggung jawab atas semua karyawan dalam menjalankan aktivitas produksi, mulai dari proses perajangan, pencucian, penjemuran, pengayaan, penggorengan, pengemasan, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Sucipto pada bidang pemasaran bertugas dalam manajemen pemasaran produk, seperti menangani hal-hal yang berkaitan dengan agen, sales, pengecer, pedagang, dan konsumen. Dan ada juga karyawan. Di sini tugas dari karyawan yaitu membantu untuk meringankan beban kepala produksi pada departemen produksi maupun pemasaran. Nah, proses bisnis pada UMKM Mekar Abadi ini ada 5. Yang pertama yaitu proses persediaan, kemudian ada proses produksi, ada proses pemasaran, proses penjualan, dan yang terakhir adalah proses pengiriman. Nah, untuk proses persediaan ini, pertama yang dilakukan adalah owner membeli bahan baku keripik dan mencatat apa saja kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian, memilah menjadi 2 kegiatan, yaitu membeli bahan baku utama untuk membuat keripik dan bahan baku kemasan serta pelengkap. Untuk bahan baku utama, Ibu Kusnul membeli dari petani di sekitar rumahnya. Kemudian, petani tersebut mengirimkan ke tempat pembuatan keripik Ibu Kusnul. Sedangkan untuk bahan baku kemasan dan bahan pelengkap, Ibu Kusnul pergi ke pasar dan membeli plastik kempling ukuran 0,10 cm dan bahan pelengkap seperti bumbu-bumbu. Kemudian dikirim ke tempat pembuatan keripik Ibu Kusnul. Kemudian yang kedua adalah proses produksi. Yang pertama harus dilakukan adalah menyiapkan bahan baku. Kemudian di dalam UMKM Mekar Abadi ini terdapat 3 macam proses produksi. Yang pertama yaitu
Proses pembuatan keripik sukun. Yang pertama yaitu sukun yang sudah tua direndam dengan air kapur sirih selama 4-5 jam. Kemudian setelah itu ditiriskan dan cuci dengan air bersih. Lalu iris tipis dan kemudian lumuri dengan bumbu yang sudah tersedia. Selanjutnya didiamkan selama 15 menit, kemudian goreng sampai kering, kecoklatan, dan didiamkan. Nah, untuk proses produksi yang kedua yaitu membuat keripik emping jagung. Yang pertama harus dilakukan yaitu jagung direbus dengan kapur sirih selama 2-3 jam. Kemudian jagung direndam dengan air biasa kurang lebih selama 2 hari 2 malam. Setelah itu jagung dikukus sampai empuk dan lalu dipipihkan menggunakan mesin. Setelah itu dijemur sampai setengah kering dan selanjutnya dilumuri dengan bumbu halus, kemudian dijemur lagi sampai kering kurang lebih selama 2 hari, kemudian digoreng dan didiamkan. Nah, untuk proses produksi pembuatan keripik pisang, yang pertama dilakukan yaitu pisang kepok yang sudah tua dikupas dan diiris tipis, kemudian direndam ke dalam air kapur sirih selama 1 jam. Setelah itu tiriskan dan cuci sampai bersih, kemudian dicampur dengan bumbu yang tersedia, kemudian didiamkan supaya bumbunya meresap. Didiamkannya yaitu selama 20 menit. Kemudian digoreng, setelah itu didiamkan. Setelah semua keripik digoreng dan sudah didiamkan atau tidak panas, selanjutnya yaitu memasukkan keripik yang sudah jadi ke dalam plastik kempling. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam plastik, rapikan dengan mesin press agar terlihat rapi. Kemudian keripik siap dipasarkan. Nah, proses bisnis yang ketiga yaitu proses pemasaran. Di sini UMKM Mekar Abadi melakukan pemasaran hanya secara offline, yaitu dengan memasarkan ke 3 tempat, ke toko-toko kecil, kemudian agen, retail-retail besar. Selanjutnya adalah proses penjualan. Proses penjualan yang dilakukan oleh UMKM Mekar Abadi ini adalah dengan cara melakukan pesanan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah customer memesan terlebih dahulu melalui online maupun offline. Jika melalui online, bisa melalui telepon, dan untuk offline bisa langsung datang ke tempat UMKM Mekar Abadi. Setelah melakukan pesanan, customer membayar DP sebesar 30% dari pesanan. Jika memesan melalui online, customer bisa membayar dengan cara transfer. Jika offline, customer bisa membayar secara tunai. Setelah setuju dengan pembayarannya, customer akan menerima bukti pembayaran atau struk. Setelah itu, pesanan tersebut akan diproses. Kemudian yang terakhir yaitu proses pengiriman. Proses pengiriman pada UMKM Mekar Abadi yang pertama yaitu karyawan menghubungi customer untuk pelunasan barang yang dipesan. Setelah itu, karyawan harus memastikan alamat pada customer, kemudian mengirimkan sesuai pesanan, dan durasinya biasanya sekitar 1-2 hari. Setelah datang di tempat customer harus menandatangani bukti penerimaan, kemudian customer dapat menerima barang tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari laporan ini yaitu UMKM Mekar Abadi ini sudah cukup baik dalam menjalankan proses bisnisnya. Akan tetapi terdapat kekurangan dalam proses pemasaran dan penjualannya. UMKM Mekar Abadi dalam memasarkan produknya masih menggunakan cara offline dengan mengirimkan produknya kepada agen, toko-toko kecil, dan retail-retail besar. Sedangkan dalam proses penjualannya, UMKM Mekar Abadi masih belum memiliki outlet sendiri. Kemudian, saran saya buat UMKM Mekar Abadi yang pertama adalah lebih baik pemasaran yang dilakukan ditambah dengan cara online, seperti melalui sosial media maupun marketplace. Kemudian, dengan kemajuan teknologi saat ini, UMKM Mekar Abadi juga bisa membuat akun khusus seperti membuat akun pada Instagram ataupun website. Hal ini bertujuan agar produk UMKM Mekar Abadi lebih dikenal oleh masyarakat luas dan lebih mudah untuk dijangkau oleh calon pelanggan. Tidak hanya itu, UMKM Mekar Abadi juga harus membuat outlet sendiri agar produknya bisa berkembang lebih baik. Karena selama ini UMKM Mekar Abadi hanya mengirimkan produknya kepada agen,
toko-toko kecil, dan retail-retail besar. Jika membuat outlet sendiri, maka pendapatan yang diterima oleh UMKM Mekar Abadi ini juga bisa meningkat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sudah menyaksikan.